warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andika Sari, NPM 227544. Saya dari kelas 1B Pengelolaan Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Indonesia adalah negara yang kaya dengan aneka macam budaya, merupakan salah satu contoh yang sangat berharga bagi pelaku bisnis dalam menerapkan komunikasi bisnis lintas budaya. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki khas budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar pribadi dari kebudayaan yang berbeda. Tidak masalah apakah kejadian itu terjadi dalam suatu bangsa atau antar bangsa yang berbeda. Yang jelas adalah budaya yang berbeda. Pengertian lintas budaya menurut Misal, budaya adalah seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, pengetahuan moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu dan masyarakat. Menurut Boff dan Thiel, budaya simbol-simbol, kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang mampu nonverbal dan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Komponen budaya material. 1. Teknologi mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah dan membentuk material menjadi produk yang dapat digunakan masyarakat. 2. Ekonomi, cara orang menggunakan segala kemampuan untuk menghasilkan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Organisasi sosial atau lembaga sosial merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk hidup harmonis dan berperilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Contohnya status gender. Sistem kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap nilai yang ada di masyarakat tersebut. Estetika berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, dan tari-tarian yang ditunjukkan oleh masyarakat tertentu agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran secara efektif. Contohnya angka 13. Banyak masyarakat meyakini bahwa angka 13 merupakan angka kesialan atau ketidakberuntungan. Angka 4 bagi orang Jepang merupakan angka simbol kematian karena orang Jepang tidak mau menggunakan angka 4. 3. Tingkat budaya. Formal merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Contoh, ketika kamu masuk ke ruang pimpinan, maka umumnya mereka akan mengetuk pintu terlebih dahulu atau mengucapkan salam. Informal, pada tingkat ini budaya banyak diteruskan oleh generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dilakukan tanpa diketahui apa alasannya mengapa hal ini dilakukan. Teknis pada tingkat ini, bukti dan aturan merupakan hal penting. Terdapatnya suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pentingnya berkomunikasi lintas budaya. Dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya perusahaan besar yang beroperasi di tanah air banyak menggunakan konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka di tanah air maupun antar negara, sehingga komunikasi lintas budaya menjadi penting. Tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya salah satunya menyadari bias budaya sendiri, lebih peka secara budaya, memperoleh kepastian untuk benar-benar melihat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut, merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Hambatan komunikasi antar budaya. Salah satunya mengabaikan perbedaan antara kita dan kelompok secara kultural berbeda. Kita seringkali menganggap bahwa di antara kita hanya terdapat persamaan dan bukan perbedaan, terutama dalam hal nilai, sikap, dan kepercayaan. Kita dengan mudah mengakui dan menerima
menerima perbedaan gaya rambut, cara berpakaian, atau makanan. Tetapi kita menganggap sama dalam hal nilai dan kepercayaan dasar. Ini tidak benar karena apa? Karena kita banyak sekali perbedaan-perbedaan. Dua, mengabaikan perbedaan antar kelompok kultural yang berbeda. Dalam setiap kelompok kultural terdapat perbedaan yang besar dan penting. Bila kita mengabaikan perbedaan ini, kita akan terjebak dalam stereotipe yang mengasumsikan semua orang yang menjadi anggota kelompok yang sama adalah sama. Mengabaikan perbedaan dalam makna arti, makna tidak terletak pada kata-kata yang digunakan, melainkan pada orang yang menggunakan kata-kata itu. Melanggar adat kebiasaan kultural. Setiap kultur mempunyai aturan komunikasi sendiri-sendiri yang menetapkan mana yang patut dan mana yang tidak. Pada beberapa kultur, orang mengajukan rasa hormat dengan menghindari kontak mata langsung dengan lawan bicaranya. 5. Menilai perbedaan secara negatif. Walaupun kita menyadari akan ada perbedaan di antara kultur-kultur, kita tidak boleh menilai perbedaan ini sebagai hal yang negatif. Kejutan budaya mengacu pada reaksi psikologis yang dialami seseorang karena berbeda di tengah suatu kultur yang berbeda dengan kultur sendiri. Prinsip-prinsip komunikasi antar budaya yang efektif. 1. Relatif budaya bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku sehingga akan mempengaruhi proses kognitif kita, sehingga orang yang menggunakan bahasa yang berbeda akan berbeda pula cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Perbedaan bahasa ini akan membuat komunikasi antar budaya terlihat jelas pada awal interaksi untuk menggunakan teknik-teknik efektif yang mendengarkan. Pengecekan persepsi, berbicara secara persepsif serta mencari umpan balik. Bahasa sebagai cerminan budaya. Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya, makin besar perbedaan komunikasi yang akan terjadi. Artinya makin sulit komunikasi efektif dilakukan. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap hambatan komunikasi antar budaya dan menggunakan teknik-teknik sebagai pembantu melestarikan serta meningkatkan komunikasi antar budaya. Mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Maka diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian sehingga komunikasi menjadi bermakna. Kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar kesadaran diri para partisipasi selama berkomunikasi. Konsekuensi positifnya, kesadaran diri ini akan membuat kita lebih waspada sehingga mencegah kita mengatakan hal-hal yang tidak patut. Sementara konsekuensi negatifnya membuat kita terlalu berhati-hati, tidak spontan, dan kurang percaya diri. Interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Interaksi antar awal yang tidak efektif dalam berkomunikasi karena perbedaan budaya berangsur-angsur akan berkurang sehingga hubungan yang lebih akrab. Cobalah hindari menilai orang lain secara tergesa-gesa dan permanen, apalagi hanya didasarkan pada informasi yang terbatas. Memaksimalkan hasil interaksi dalam komunikasi antar budaya. Kita berusaha memaksimalkan hasil interaksi. Berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil positif. Bila kita mendapat hasil positif, kita harus melibatkan diri dalam komunikasi. Kita membuat prediksi tentang mana perilaku kita yang mungkin akan memberi hasil positif. Kapan budaya harus berubah? Ketika dua perusahaan atau lebih yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan konflik berkepanjangan. 2. Ketika sebuah organisasi sudah ada sejak lama dan cara kerjanya singkat, tokoh sehingga organisasi menghindar dari. Ketika perusahaan bergerak menjadi industri yang total berbeda atau bidang bisnis yang untuk melakukan penyelaman organisasi. Ketika perusahaan dan staf yang terbiasa bekerja di bawah kondisi ekonomi yang menyenangkan. Model perubahan budaya German 1. Mengembangkan rencana perubahan sistematik yang menggambarkan 1. Sasaran, 2. Jangka waktu yang diperlukan, 3. Strategi, dan 4. Sumber daya. Membangun konsensus luas untuk perubahan. Membangun konsensus bukan hanya sekedar kompromi dalam rapat kelompok, tetapi memberikan kesempatan untuk berbagai pandangan yang berbeda agar tumbuh menjadi proses dan titik awal untuk mengembangkan suatu budaya. Menghilangkan bias dan strategi perubahan sendiri. Oke, baiklah, terima kasih.
materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.